Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan Sekretariat Project tentang komunikasi efektif. Komunikasi menurut Everett M. et al. Mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi komunik atau pesan dari sumber informasi komunikator kepada situasi penerima informasi komunikan melalui saluran tertentu untuk mencapai kesamaan makna. Tujuan komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan dan salah satu tujuannya adalah membina hubungan yang baik dengan sesama manusia dalam berbagai kegiatan. Tampaknya harapan manusia bahwa komunikasi akan berjalan lancar dan membuahkan hasil yang baik, tidak selamanya berjalan mulus. Selanjutnya, proses komunikasi. Ada sender, encoder, receiver, decoder. Ini contohnya. Communication skill, attitudes, and experimental abilities. Ini yang receiver contohnya communication skill, attitude and experimental abilities. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah transfer informasi dan pemahaman dari satu orang ke orang lain melalui simbol-simbol bermakna. Ini adalah cara bertukar ide, sikap, nilai, pendapat, dan fakta-fakta. Elemen-elemen komunikasi. Ada 8. Ada sender, message, encoding, channels, receiver, decoding, perception, feedback. Ada prinsip komunikasi efektif. Ada respect, empati, audible, clarity, dan humble. Gaya komunikasi. Ada introvert, people focus, introvert, text focus, extrovert, people focus, extrovert, text focus. Itu contohnya. Adakah etika dalam berbicara? Tidak bersikap kaku dan dogmatis. Jangan berbicara terlalu banyak tentang diri sendiri. Jangan memonopoli pembicaraan. Memperhatikan sikon rekan berbicara dan taktik berbicara. Mendengarkan ketika teman berbicara. Gunakan bahasa yang sopan dan efektif. Terus ada gaya komunikasi, communication style. Didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Macam-macam gaya komunikasi. Ada gaya dominan, dramatis, kontroversial, animasi, berkesan, santai, atentif, terbuka, bersahabat, dan tepat. Komunikasi verbal. Verbal communication, bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunika dengan cara tertulis, written, atau lisan, oral. Komunikasi nonverbal, menggunakan gerak, isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Praktek berkomunikasi dengan pelanggan. Kasusnya seorang ibu merasa dirugikan karena paket berlangganan TV kabel dan internet tidak berjalan dengan lancar, padahal sudah membayar kewajibannya. Sikap melayani dalam berkomunikasi, mencintai dan mengasihi sesama manusia, senyum yang ramah, sopan santun, menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, jujur, setia, lemah lembut, berpikir positif, semangat, kapan dan di mana saja selalu membuat orang nyaman dan menyenangkan, dan lain-lain.
mengidentifikasi model gaya komunikasi seorang pelanggan, melaksanakan komunikasi langsung dengan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal. Terus selanjutnya arti sekretaris dan sekretariat. Seseorang yang membantu seorang pemimpin atau badan pimpinan atau perusahaan, terutama untuk penyelenggaraan kegiatan administratif yang akan menunjang kegiatan manajerial seorang pemimpin atau kegiatan operasional perusahaan. Sekretariatan satuan organisasi yang melakukan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran dan bantuan lainnya yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang supaya organisasi dicapai dengan lancar. Kedudukan dan peran sekretaris organisasi bertindak sebagai kepala sekretariat yang mempunyai wewenang membuat rencana, membuat keputusan, mengorganisir bawahan dan sarananya, melakukan pengawasan, memberi perintah, menyelenggarakan sistem komunikasi yang baik, melakukan pengarahan, penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Ruang lingkupnya menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan surat menyurat yang meliputi pembuatan surat, penerimaan, pengolahan, pendistribusian, dan penyimpanan. Menyelenggarakan tata hubungan baik secara intern maupun ekstern. Menyelenggarakan rapat-rapat, menyelenggarakan pengaturan penerimaan tamu atau kunjungan. Tugas administratif kesekretariatan. Memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak, baik intern maupun ekstern. Mengamankan rahasia atau rahasia perusahaan atau organisasi. Mengelola dan memelihara dokumentasi perusahaan atau organisasi yang berguna bagi kelancaran fungsi manajemen (POAJ). Fungsinya mengadakan pencatatan dari semua kegiatan manajemen sebagai alat pelaksana pusat ketatausahaan, sebagai alat komunikasi organisasi atau perusahaan, sebagai pusat dokumentasi. Kedudukan sekretaris dalam organisasi, peran strategis, peran teknis, peran pendukung. Kualifikasi atau syarat-syarat sekretaris, syarat pengetahuan, keterampilan, kepribadian. Tugas seorang sekretaris adalah membantu pimpinan dalam melaksanakan pekerjaan teknis, tetapi cukup penting artinya bagi pimpinan. Seorang pimpinan akan sangat memerlukan bantuan sekretaris dalam melaksanakan pekerjaan kantor seperti menerima tamu, menerima telepon, mengambil dikte dan melatinkan, menyimpan surat. Pada umumnya, pekerjaan sekretaris dikelompokkan terdiri dari tugas-tugas yang bersifat rutin, tugas-tugas khusus, tugas-tugas yang bersifat kreatif, melakukan hubungan dan kerjasama. Tugas pokok sekretaris membantu pimpinan menyiapkan agenda rapat, menyusun administrasi atau pembukaan perusahaan, mengatur daftar kegiatan perusahaan atau organisasi, dan lain sebagainya. Pengembangan diri seorang sekretaris artinya dan penting pengembangan sekretaris dalam realisasinya dapat dilakukan baik oleh dirinya sendiri maupun atas prakarsa organisasi. Pre-service training adalah latihan yang diberikan pada waktu seseorang belum menempati suatu kejabatan tertentu yang meliputi pendidikan formal yang diselenggarakan umum, latihan prajabatan. Latihan ini dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan tempat sekretaris bekerja. In-service training, yaitu latihan yang dilakukan pada saat sekretaris sedang menduduki kejabatannya. Tujuan pengembangan sekretaris. Adapun tujuan pengembangan dan latihan sekretaris pada dasarnya untuk memperoleh 3 hal: menambah pengetahuan, keterampilan, dan merubah sikap. Mengembangkan diri dalam jabatan. Pada sekretaris dapat berhasil dengan baik pada dasarnya tergantung kepada 3 faktor yang secara langsung mempengaruhi sekretaris dalam bidang kesekretarisan, yaitu kemampuan untuk dapat mengerjakan bermacam-macam tugas pekerjaan secara efisien, kepribadian yang menarik, kemauan untuk bekerja.
Tugas-tugas sekretaris dikelompokkan ke dalam 8 macam, yaitu tugas rutin, tugas khusus, tugas istimewa, tugas resepsionis, tugas keuangan, tugas sosial, insidental, sekretaris dalam bisnis meeting. Prinsip terpenting sekretaris: tutup mulut rapat, pasang mata awas, buka telinga lebar-lebar. Sekretaris harus mampu membagi waktu kerja dengan keluarga, menjadi ujung tombak dalam perusahaan atau organisasi, menentukan arah dan tujuan perusahaan atau organisasi, pandai menyimpan rahasia, siap full contact dan ready to fight in every moment, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang sekretaris: memberikan kesempatan bukan kepada yang berhak, memberikan informasi perusahaan atau organisasi kepada yang bukan haknya, watak keras kepala dan menang sendiri, jangan mudah terpengaruh oleh orang lain, dan lain sebagainya. Rapat merupakan suatu pembahasan untuk merumuskan jalan keluar dalam menghadapi masalah. Pertemuan sudah diagendakan di jadwal untuk membahas permasalahan dan memutuskan cara yang akan ditempuh. Kegiatan yang sudah terperinci agendanya dalam kerangka pembahasan masalah yang dihadapi hingga pemutusan jalan keluar yang akan dihadapi, dan lain sebagainya. Macam-macam formasi rapat. Bentuk huruf U. Peserta membentuk huruf U dengan posisi pimpinan rapat berada di barisan paling depan. Bentuk huruf I. Posisi seperti huruf I dengan pimpinan tinggal berada di barisan paling depan. Bentuk huruf T. Posisi peserta rapat membentuk huruf T dengan posisi pimpinan berada di depan. Cara penjelasan materi dalam rapat. Materi harus bisa dipahami terlebih dahulu oleh diri sendiri, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta rapat, menggunakan bahasa tubuh yang sesuai dengan tiap pokok pembahasan rapat, memunculkan karakter yang bisa dijadikan sebagai ciri khas. Materi disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Cara mengambil keputusan dalam rapat. Musyawarah untuk mufakat. Keputusan yang akan diambil harus bisa diputuskan dengan mantap dan bisa diterima oleh semua peserta rapat. Voting. Keputusan yang akan diambil berdasarkan suara terbanyak. Sifat otoriter pimpinan rapat. Pimpinan rapat dapat mengambil keputusan dengan jalan sendiri dengan menggunakan otoritasnya sebagai pimpinan. Prinsip dalam rapat. Setiap keputusan yang akan diambil adalah merupakan kunci keberhasilan pada masa yang akan datang. Sifat pimpinan rapat harus memegang prinsip serius tapi santai, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, harus bisa meyakinkan peserta rapat dan jangan sampai terpengaruh. Waktu adalah nyawa yang harus dimanfaatkan dengan baik. Menangani kegiatan humas dan keprotokolan. Memahami fungsi dan peranan humas, public relation, istilah yang sering digunakan dalam hubungan masyarakat, public relation, komunikasi, media komunikasi, publik, peristiwa publik. Fungsi public relation mempunyai hasrat, kehendak, dan inspirasi masyarakat. Memberikan nasihat tentang sesuatu yang sebaiknya dikehendaki oleh publik, mengusahakan hubungan yang memuaskan antara publik dengan petugas pemerintah. Memberikan penerangan atau penjelasan tentang lingkup kerja suatu dinas pemerintah. Sikap dalam melaksanakan tugas. Beberapa hal yang harus diperhatikan seorang sekretaris antara lain keterampilan kesekretarisan, mempunyai inisiatif dalam cara berpikir logis, ingatan yang baik, memperluas wawasan, ketelitian, pertimbangan atau perhitungan sebelum melakukan tindakan, menyelesaikan pekerjaan secara sempurna. Penampilan diri sekretaris, kriteria umum seseorang untuk dapat mengembangkan kepribadiannya, mampu mengaktualisasikan diri, mampu melihat secara objektif, memiliki pandangan hidup, menghargai orang lain, peka akan tujuan, memiliki rasa humor. Sikap yang berhubungan dengan kepribadian, handal, jujur, ketekunan, dan kerajinan. Sikap membawa diri, pandai menyesuaikan diri, memperhatikan dan menjaga kerapian diri. Seorang sekretaris harus selalu berusaha untuk mencari cara-cara yang baik untuk menumbuhkan hubungan dan kerjasama yang baik antara sekretaris dengan pimpinannya dalam batas-batas kedinasan.
Selanjutnya, pengertian sekretariat project. Tujuan mata kuliah, mahasiswa memahami dan dapat mempraktekkan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang administrasi dalam perkantoran modern dalam organisasi baik pemerintah maupun swasta. Office support function, fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis, interpersonal, dan manajerial. Ini contoh gambarnya. Manajer administrasi perkantoran. Menurut Agers 2005, manajer administrasi bertanggung jawab mengelola informasi, sistem informasi, teknologi maupun SDM yang ada untuk memaksimalkan produktivitas bagian administrasi yang dipimpinnya. Tanggung jawab manajer administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengalokasian, staf, pengarahan, pengawasan. Kiat menjadi pegawai administrasi. Menjadi orang yang efisien, mengetahui penggunaan software, mengetahui prosedur dalam menyiapkan dan memproses komunikasi tertulis, memahami konsep dari prosedur equipment orient, mengetahui prosedur dan langkah kerja untuk bernegosiasi, menggunakan otomatisasi kantor, menggunakan sumber data yang kredibel, memahami filing dan record control, memahami jasa layanan bank yang berhubungan dengan prosedur kantor, mengetahui pentingnya job campaign, menyadari peluang karir dan mobilitas pekerjaan. Ini strukturnya. Ini latihan. Sekretaris dan kesekretariatan. Sekretaris dan kesekretariatan. Menurut Susanto 2001, 3 peran sekretaris yaitu sebagai pusat informasi, penunjang kinerja pimpinan, memberikan pengaruh positif bagi anggota organisasi lain dengan mendistribusikan informasi secara cepat dan tepat sasaran. 3 aspek jenis jabatan sekretaris berdasarkan luas lingkup tanggung jawab, berdasarkan kemampuan dan pengalaman kerja, dan spesialisasi. 5 bagian tugas sekretaris: perkantoran, resepsionis, keuangan, sosial, insidentil. Bidang kerja organisasi. Bidang substantif adalah bidang tugas pokok, yakni tugas operasional organisasi. Bidang administratif adalah bidang penunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok. Bidang ini pada umumnya sama untuk setiap organisasi, misalnya kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Definition of secretariat. The office or position of a secretary. The office or place where a secretary does his work. A staff or department headed by a secretary. A staff or group of secretary. Administrasi kesekretariatan yaitu keseluruhan proses pelaksanaan, rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran dan tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Fungsinya melaksanakan kegiatan yang berwujud menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Tujuan administrasi kesekretariatan
memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik intern maupun ekstern, mengamankan rahasia perusahaan atau organisasi, mengelola dan memelihara dokumentasi perusahaan atau organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, dan controlling. Fungsi administrasi kesekretariatan mengadakan pencatatan dari semua kegiatan manajemen sebagai alat pelaksana pusat ketatausahaan, sebagai alat komunikasi perusahaan atau organisasi, sebagai pusat dokumentasi. Aktivitasnya pengelola kegiatan tata usaha seperti mengelola arsip, surat, menyurat, dan lain-lain. Pelayanan administrasi yaitu penyediakan informasi berupa hasil pengolahan data-data yang ada di sekretariat bagi unit kerja lain yang membutuhkan. Kegiatan komunikasi dan membina relasi baik intern maupun ekstern organisasi atau perusahaan, pengaturan tamu organisasi atau perusahaan, pengaturan rapat-rapat terutama rapat yang berfungsi organisasi, kegiatan bantuan lain dan penyediaan fasilitas penunjang seperti mengelola pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor ATK. Tugasnya ini sekretaris dan kesekretariatan. Sekretaris seseorang yang membantu seorang pemimpin atau perusahaan, terutama untuk penyelenggaraan kegiatan administrasi yang akan menunjang kegiatan manajerial seorang pemimpin atau kegiatan operasional perusahaan. Ini contohnya. Sekretaris pribadi atau pimpinan private secretary. Sekretaris ini hanya dan sebagai mediator perantara pimpinan. Pekerjaan yang diberikan pertanggungjawabkan langsung kepada pimpinan. Sesuai dengan predikatnya, sekretaris harus mengetahui sifat dan pimpinannya, keinginannya, dan kebiasaannya. Ini contohnya. Ruang lingkup kegiatan kesekretariatan, pengelolaan kegiatan tata usaha, penyedia fasilitas penunjang dan lain-lain, pengaturan rapat, pengaturan tamu, kegiatan komunikasi, pelayanan administrasi. Tugas sekretaris istimewa, khusus, rutin, sosial, keuangan, resepsionis, insidental, pertemuan bisnis. Berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sekretaris instansi dan pribadi. Berdasarkan kemampuan dan pengalaman, ada junior dan senior. Ini satuan organisasi yang melakukan penangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan, perkantoran, dan bantuan lainnya yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang supaya tujuan organisasi dicapai dengan lancar. Contohnya ada Kementerian Sekretariat Negara, DPRD Jabar, sama Corporate Secretary. Selanjutnya ada Office Automation. Office Automation, otomatisasi kantor. Penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Office Automation OA sistem mampu mendukung pekerjaan pada suatu perusahaan secara luas, biasanya digunakan untuk meningkatkan aliran pekerjaan dan komunikasi antar sesama pekerja. Tidak peduli apakah pekerja tadi berada di satu lokasi yang sama ataupun tidak. Virtual Office (VO) merupakan usaha yang dilakukan untuk mengotomatisasi kegiatan yang ada di kantor. Tujuan akhir dari OWASP ini adalah mengurangi penggunaan kertas, paperless, peningkatan kecepatan, ketepatan, keamanan kerja di kantor, dan meningkatkan produktivitas pekerja.
Untuk mencapai tujuan OWASP ini digunakan penggabungan berbagai teknologi IT, teknologi komputer dan internet. Konsep OWASP. Konsep OWASP menggabungkan penggunaan berbagai peralatan IT, information teknologi mencakup hardware dan software. Untuk mengurangi penggunaan kertas paperless dengan tujuan terjadinya peningkatan kecepatan, keamanan kerja di kantor dan meningkatkan produktivitas kerja. Konsep OWASP. Ini ada konsep OWASP. Fungsi OWASP ada electronic publishing, electronic communication, termasuk ke dalam sistem komunikasi elektronik adalah email, voicemail, SMS, fax, email, dan video conference. Electronic collaboration. Sistem ini dibuat untuk menangani pekerjaan dalam bentuk tim yang dibatasi oleh jarak dan tersambung dalam satu jaringan. Pekerjaan tetap dapat dilakukan melalui electronic meeting, misal melalui Yahoo, Messenger, Mebo. Collaborative work system and teleconferencing. Image processing. Termasuk ke dalam sistem ini adalah manajemen dokumen, elektronik, grafik presentasi, dan multimedia. Peralatan yang digunakan untuk membuat image processing antara lain scanner, digital camera, video capture, CAD, or advanced graphic computer, office management. Ada pelengkap kantor elektronik, jadwal elektronik, dan tugas-tugas manajemen. Sistem ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengalokasikan berbagai aktivitas manajemen organisasi serta memindahkan kegiatan yang tadinya dilakukan secara manual menjadi kegiatan elektronik seperti mengorganisasi orang-orang, menyajikan data dan daftar proyek, penanggalan data bisnis, pengaturan janji, pengaturan pencatatan informasi, kontak klien. Keuntungan dan kerugian. Ada pengurangan biaya software, pengurangan biaya peralatan, printer, fax, scanner, media penyimpanan. Pengurangan penghentian kerja, peningkatan keamanan data sesuai level security dan lain-lain. Pemanfaatan teknologi dan informasi serta otomatisasi perkantoran dalam menunjang keterampilan bekerja di era digital. What is the office automation? Teknik, metode, atau sistem operasi atau mengendalikan proses dengan cara yang sangat otomatis sehingga dapat mengurangi intervensi manusia. Sistem yang didesain untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan apapun di kantor. Sejarah otomasi perkantoran. Ada mesin tik, komputer. Office automation help employee create, store, locate, exchange information. With office automation at the press of a button. Keuntungannya, mempermudah pekerjaan, cepat dan tepat dalam penyimpanan, mengurangi ruang penyimpanan, lebih mudah mengawasi mesin dibanding manusia, mengurangi kebutuhan akan staf dan dalam jumlah besar, dan lain-lain. Kerugiannya, investasi lebih mahal, lebih teknikal, biaya dan waktu pelatihan, tidak dapat digunakan jika listrik padam, PHK maintenance. Alat-alat perkantoran, electronic typewriter, telepon, PABX private automatic branch exchange. Ada intercom, LCD projector, photocopy machine, scanner, shredder machine, Frankie machine, komputer, printer, fax machine, digital electronic safe deposit box, laminating, binding machine, video conference, Skype atau FaceTime. Selanjutnya ada mengelola pertemuan atau rapat. Kesimpulan, rapat adalah pertemuan dilakukan orang yang membicarakan suatu masalah atau kepentingan untuk memberikan penjelasan atau memecahkan masalah
Memecahkan suatu persoalan, mengadakan perundingan demi memperoleh kesepakatan bersama. Tujuan rapat untuk memecahkan suatu masalah, untuk menyampaikan informasi, perintah, pernyataan sebagai alat koordinasi. Jenis-jenis rapat berdasarkan tujuan, sifat, jangka waktu, frekuensi, dan nama. Berdasarkan tujuan, rapat penjelasan, pemecahan masalah, perundingan. Berdasarkan sifat, rapat formal, informal, terbuka, tertutup. Jangka waktu ada mingguan, bulanan, semester, tahunan. Berdasarkan frekuensi, rutin, insidental. Berdasarkan nama, ada rapat kerja, dinas, musyawarah kerja. Syarat-syarat rapat, persiapan rapat, pelaksanaan rapat. Persiapan rapat, penentuan tujuan rapat dan acara rapat, penentuan waktu, hari, tanggal, dan tahun, penentuan tempat, akomodasi, konsumsi, media, atau peralatan. Pelaksanaan rapat, suasana rapat berlangsung terbuka, peserta rapat berpartisipasi aktif, adanya kendali dari ketua rapat, hindarkan debat kusir, bahasa harus komunikatif, hindarkan monopoli ketika berbicara, adanya keputusan dan kesimpulan rapat, adanya notulen, acara rapat, media rapat, waktu. Unsur-unsur rapat, ada tujuan rapat, masalah yang akan dibicarakan, pemimpin rapat, peserta rapat, media rapat, not tulis. Tujuannya untuk memecahkan suatu masalah, menyampaikan informasi, perintah, pernyataan sebagai alat koordinasi antar intern atau antar ekstern. Masalah yang akan dirapatkan meliputi permasalahan ringan, sedang, dan berat yang memerlukan penanganan dengan sesegera mungkin, dan ada pula yang dapat ditangguhkan terlebih dahulu, tetapi ada pula satu cara dengan mengadakan rapat. Pemimpin rapat ada tipe otoriter, demokratis, laissez-faire. Peserta rapat, sifat atau karakter peserta rapat, pemersatu, perantara, pendengar, pemberi semangat, inisiatif, pemberi informasi, penyerangan. Fungsi peserta rapat sebagai penyumbang pendapat, penyimpul, penyumbang data, penerima hasil keputusan, pembantu pemimpin. Media rapat ada ruangan, meja, kursi, papan tulis atau whiteboard, lampu penerangan, flipchart, sound system, alat tulis, HP, komputer, dan lain-lain. Notulis adalah seseorang yang menulis notula, sedangkan notula adalah catatan singkat mengenai jalannya rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat. Teknik penyelenggaraan rapat, persiapan rapat, pelaksanaan rapat, pelaporan, sarana komunikasi atau bahasa. Persiapan rapat ada persiapan administrasi, ruangan, akomodasi konsumsi, kesehatan, dan keamanan. Pelaksanaan rapat, pembukaan rapat, pembagian tugas, rapat kelompok, pleno, perumusan, reproduksi. Pelaporan, ada pelapor, penerima laporan, bahan yang dilaporkan. Sarana komunikasi, bahasa, paragraf yang runtut, kalimat yang efektif. Keperluan rapat. Bahan, alat tulis dan perlengkapan, akomodasi. Bahannya, notula yang merupakan hasil dari rapat sebelumnya, makalah yang akan dibahas dalam rapat, peraturan-peraturan yang diperlukan, bahan-bahan acuan seperti buku atau majalah, media cetak atau elektronik. Alat tulis dan perlengkapan, pensil, ballpoint, penghapus, map beserta isinya yaitu kertas HVS, jadwal rapat, dokumen pendukung, dokumen hubungan dengan masalah yang akan dibahas untuk dibaca para peserta rapat, komputer atau laptop, sound system, overhead, proyektor, OHP, video, tape record, whiteboard, kamera. Akomodasi dan konsumsi. Hotel atau penginapan, transportasi, makanan dan minuman.
Mempersiapkan pertemuan, macam-macam tata ruang rapat. Ada perencanaan cahaya, warna, udara, dan lain-lain. Perencanaan cahaya penerangan yang cukup merupakan pertimbangan yang penting dalam tata ruang kantor. Kerugian dari kurangnya cahaya menimbulkan ketegangan otot, kelelahan mata, serta kesalahan dalam bekerja. Karena suksesnya pekerjaan kantor memerlukan penerangan cahaya yang baik. Jenis-jenis cahaya buatan manusia: cahaya langsung, setengah langsung, tidak langsung, setengah tidak langsung. Terus ada perencanaan warna. Warna merupakan faktor penting untuk memperbesar efisien kerja para pegawai. Dan warna akan mempengaruhi perasaan serta pikiran. Maka seharusnya kita menggunakan warna yang sesuai, tepat, dan baik agar kantor tampak menarik dan menyenangkan. Terus mempersiapkan pertemuan. Ada perencanaan udara. Mengatasi udara yang panas dalam lembab itu perlu memperhatikan pengaturan suhu udara dalam ruangan kerja dengan alat AC. Mengusahakan udara yang cukup dalam ruang kerja. Mengatur pakaian kerja yang sebaik-baiknya dipakai oleh para pekerja. Teknik menyusun undangan rapat. Surat undangan resmi, tidak resmi, setengah resmi. Surat undangan resmi, surat undangan yang dibuat oleh suatu organisasi, instansi, lembaga, yayasan agar orang-orang atau organisasi yang diundang dapat menghadiri acara yang diselenggarakan oleh pihak yang mengundang. Contoh undangan rapat dinas. Surat undangan tidak resmi, surat undangan tidak yang dibuat oleh perorangan mewakili dirinya sendiri agar pihak yang diundang dapat hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh yang mengundang. Contoh undangan pernikahan, khitanan, dan syukuran. Surat undangan setengah resmi, surat undangan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk acara yang bersifat tidak resmi. Contoh halal bihalal dan ulang tahun perusahaan. Syarat penulisan bahasa surat. Nada bahasa surat harus tepat, penggunaan kalimat sederhana, rumusan isi surat, kejelasan makan, pengaturan alinea untuk mengetahui dari instansi mana surat tersebut dikirimkan, untuk mengetahui kota, tanggal, bulan, dan tahun surat dikeluarkan, untuk mengetahui tentang atau perihal surat dikirimkan, dan lain-lain. Penempatan bagian-bagian surat: kepala surat, pembukaan, isi surat, penutup. Kepala surat: pada instansi yang ini cantumkan nama instansi atau lembaga, alat instansi atau lembaga, nama telepon, lembaga instansi, dan lain-lain. Pembukaan: ada tanggal surat, bulan, dan tahun. Nama surat, pembuat nomor surat, dibuat dan atau dikeluarkan. Ada lampiran, hal perihal, nama dan alamat surat yang dikehendaki oleh penulis atau pembuat surat, salam pembuka. Ada isi surat atau tubuh surat, merupakan uraian lengkap dan jelas tentang masalah surat yang menyebabkan surat itu dibuat dan dikirimkan. Biasanya dituangkan ke dalam alinea pembuka, dan alinea isi, dan alinea penutup. Penutup surat terdiri dari salam penutup, tanda tangan pejabat. Teknik menyusun agenda dan acara rapat. Ada teknik pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu, cara sistematis mengerjakan sesuatu. Ada agenda, acara, rapat, pertemuan untuk membicarakan sesuatu, sidang untuk membahas masalah yang berkenaan dengan bidang pekerjaan yang dihadapi. Yang harus diperhatikan dalam menyusun agenda rapat: mengetahui dan menguasai masalah yang dibicarakan, mengetahui tema dan tujuan rapat, mengetahui keadaan calon peserta rapat, mengetahui waktu, tempat, namanya rapat, dan pelaksanaan rapat, dan masih banyak lagi. Yang harus diperhatikan dalam menyusun acara rapat: acara disusun sesuai dengan pokok permasalahan. Urutan acara rapat terdiri dari pembukaan, pengarahan, dan pemimpin rapat, pelaksanaan rapat, pembawa acara membacakan hasil rapat, mengetahui dan menguasai masalah yang dibicarakan, mengetahui tema dan tujuan.
dan masih banyak lagi. Contoh agenda rapat, pertemuan para eksekutif muda. Pertemuan para eksekutif muda akan diadakan pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 10 di ruang Presidensial Hotel Indonesia. Agendanya rapat di sebelumnya, perkenalan produk baru, tanggapan terhadap produk baru, pemasaran produk atau promosi, pembagian wilayah pemasaran, persiapan promosi, tanggal untuk rapat selanjutnya. Contohnya ini ada contoh isi surat undangan rapat, ada nih contohnya. Tekniknya membuka dan menutup rapat. Teknik membuka rapat, kalimat pembuka harus menarik. Kalimat pembuka berisi kalimat yang membangkitkan motivasi para pendengar secara cermat. Kalimat pembuka berisi uraian secara umum tentang materi atau topik yang akan dibahas. Berikan penegasan atau penekanan pada tujuan dan pembicaraan. Gunakan kalimat yang singkat, jelas, tetapi menarik perhatian para pendengar, dan masih banyak lagi. Teknik menutup surat. Menyusun ringkasan atau kesimpulan. Pada akhir pembicaraan, pembicara harus mengulangi garis besar isi atau topik yang telah dibahas. Kalimat penutup. Beberapa cara untuk membuat kalimat penutup pembicaraan, yaitu mengulangi inti pembicaraan dengan penjelasan yang singkat, berisi anjuran kepada pendengar, berisi pujian atau sanjungan kepada pendengar, usahakan agar pendengar merasa senang, tersenyum, bahkan tertawa, dan masih banyak lagi. Teknik memimpin rapat. Sikap dan sifat yang harus dimiliki seseorang pemimpin rapat antara lain, seorang pemimpin rapat harus memiliki pengetahuan yang luas. Seorang pemimpin rapat harus dapat mengendalikan jalannya rapat. Pemimpin rapat harus mempunyai sifat adil, jujur, berwibawa, dan tegas, dan masih banyak lagi. Teknik mengajukan rapat. Teknik mengajukan pendapat. Teknik bertanya dalam rapat yaitu sebagai berikut. Pertanyaan langsung, umum, terbuka, mengembalikan, dipindahkan, faktual, retoris, dan masih banyak lagi. Tata tertib rapat. Cara garis besar isi tata tertib rapat antara lain sebagai berikut. Peraturan sebelum rapat dimulai. Peserta rapat hadir tepat waktu. Peserta rapat mengisi daftar hadir. Peserta rapat membawa perlengkapan atau peralatan sesuai dengan isi surat undangan. Bila tidak dapat hadir, ada pemberitahuan, dan masih banyak lagi. Peraturan pada saat rapat dilaksanakan. Mematuhi aturan main rapat yang telah ditentukan, tata tertib berbicara bersikap, tata tertib bertanya, tata tertib mengerjakan tugas perorangan atau kelompok, tata tertib istirahat atau makan atau minum. Peraturan pada saat selesai rapat. Bila ada tugas mengerjakannya tepat waktu, mengikuti pelaksanaan rapat selanjutnya. Teknik menyusun notula dan resume rapat. Pengertian notula. Notula adalah catatan singkat mengenai jalannya rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Macam-macam notula harfiah yaitu laporan atau pencatatan secara kata demi kata dari seluruh pembicaraan dalam rapat tanpa menghilangkan atau menambahkan kata lain. Notula rangkuman yaitu laporan ringkas tentang pembicaraan dalam rapat. Fungsi notula sebagai dokumen dan alat bukti, sebagai sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir, sebagai pedoman untuk rapat berikutnya, sebagai alat pengingat untuk peserta rapat, sebagai dokumen, alat untuk rapat semu. Isi notulanya ada isinya nih. Judul notula beserta nama organisasi atau unit organisasi atau yang menyelenggarakan rapat. Hari, tanggal, tempat, dan waktu dimulai dan berakhirnya rapat. Sifat rapat misalnya rutin, tahunan, luar biasa. Pemimpin dan notulis rapat. Nama peserta baik peserta yang hadir maupun tidak hadir. Penyempurnaan rapat sebelumnya dan pengesahan dari pemimpin rapat, dan masih banyak lagi. Ini contohnya. Meeting, notulensi. Bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka diselenggarakan oleh banyak organisasi. Alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. Media pengambilan keputusan secara musyawarah. Untuk mufakat komunikasi kelompok secara resmi. Pertemuan antara para anggota di lingkungan kantor organisasi, pertemuan para anggota organisasi atau para pegawai untuk membahas kepentingan organisasi, tujuan rapat, untuk memecahkan suatu masalah, menyampaikan informasi, perintah, pernyataan, dan masih banyak lagi. Notula.
catatan singkat tentang jalannya rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat. Notulis seseorang yang menulis notulen adalah notula yang telah disahkan dalam sebuah laporan. Macam-macam notula harfiah, notula rangkuman, dan masih banyak lagi. Fungsi notula sebagai dokumen dan alat bukti, sebagai sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir, pedoman untuk rapat berikutnya, alat pengingat untuk peserta rapat, dan dokumen. Isinya ada judul notula beserta nama, organisasi atau unit organisasi yang menyelenggarakan rapat, hari, tanggal, tempat, dan waktu dimulai berada dan berakhirnya rapat, sifat rapat misalnya rutin, tahunan, dan luar biasa, pemimpin dan notulis rapat, nama peserta baik peserta yang hadir maupun yang tidak hadir, dan masih banyak lagi. Ini contohnya. Selanjutnya ada meeting manajemen. Pertemuan 9. Sesi 9. Pembuatan dan pengelolaan Vicon Room. Tujuan dan sesi definisinya Table of content. Ada definisi Vicon virtual meeting, jenis platform, Cisco Webex, Zoom Cloud Meeting, how to ask atau practice, membuat jadwal diskusi. Video conference adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. Virtual meeting, menurut Julia Young, virtual meeting adalah sebuah kegiatan di mana semua peserta dari berbagai lokasi bergabung dalam waktu yang telah terlebih dahulu disepakati dengan menggunakan sebuah media seperti telekonferensi atau video conference. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ini contoh surveinya. Jenis platform adalah Cisco Webex, aplikasi online yang dikembangkan oleh Cisco yang membuat para pengguna saling berkolaborasi lewat gambar, video, dan suara dari mana pun secara lebih mudah. Mood Webex ada meeting, event, training. Ini contohnya. Contohnya aplikasi Zoom. Zoom adalah aplikasi buatan miliarder. Zoom adalah aplikasi pembuatan miliarder Eric Yuan yang dirilis pada Januari 2013. Selain aplikasi, Zoom juga dapat diakses melalui website baik untuk OS Mac, Windows, Linux, iOS, dan Android. Dapat melakukan meeting hingga 100 partisipan. Fasilitasnya ada dapat melakukan meeting hingga 100 partisipan, gratis 40 menit video conference untuk rapat kelompok. Kamu dapat mengulang lagi jika durasi sudah habis. Kualitas suara dan gambar HD, screen sharing, akses ke virtual background, menjadwalkan hingga merekam keseluruhan meeting. Ini Zoom. Esut. Umit Mi, manage your Vicon, diskusi, sharing. Selanjutnya ada dasar-dasar komunikasi bisnis.
Selanjutnya, kita akan membahas dasar-dasar komunikasi bisnis. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selanjutnya kita akan membahas dasar-dasar komunikasi bisnis setelah yang iklan ini.